Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Lakin yaqulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu zazzamani mufaddala. Lakin akan tetapi yaqulu berkata al-ba'du minal mutaakhiril fudala, sebagian dari orang-orang utama yang terakhir, maksudnya ulama-ulama belakangan. Kemarin kita sudah membahas tentang uzlah, mana yang bagus ya, tergantung kondisi kita ya. Kalau kita ini tidak diperlukan masyarakat, maka sebaiknya memang tidak terlalu banyak bergaul, kecuali bergaul untuk mendapatkan kebaikan ya, sholat berjamaah ya, kemudian mencari nafkah dan sebagainya. Dan menyendirinya itu menyendiri untuk berbuat ketaatan ya. Bukan menyendiri kemudian bawa handphone atau laptop main game. Menyendiri uzlah di kamar, rupanya main game. Sampai ada yang meninggal begitu, meninggal karena kelamaan main game. Menyendirinya untuk beribadah, entah berzikir kah, entah nulis kitab kah, entah mutolaah dan sebagainya. Itu kalau tidak masyarakat tidak perlu ilmunya, tapi masyarakat ketika membutuhkan dia, atau dia melihat masyarakat ini perlu didakwahi amar ma'ruf nahi mungkar, maka lebih afdol itu adalah ya, bergaul dengan masyarakat, dengan catatan harus sanggup untuk menahan ya mungkin hal-hal yang tidak mengenakkan dari masyarakat itu. Nah, di sini di bait berikutnya, akan tetapi sebagian kalangan belakangan dari orang-orang yang utama ya, para ulama belakangan, uzlatu zazzamani mufaddala, menyendiri uzlah pada zaman sekarang di sini berarti sekarangnya penulis kitab. Sekarangnya penulis kitab ini. Kalau sekarang ini kayaknya lebih lagi. Lebih banyak rusaknya kadang. Pada zaman ini, yakni zamannya penulis kitab, itu lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Idnadirun haqqan khuluwu mahafili an haubatin. Karena sangat jarang perkumpulan masyarakat itu kosong dari kemaksiatan. Ngumpul-ngumpul ini sangat jarang, kata beliau, kalau tidak ada maksiatnya. Fanzur li nafsika aqilan, maka perhatikan diri engkau seraya berakal, yakni pikirkan. Berkumpul, bergaul ini, kata beliau, kalau ada maksiatnya lebih baik sendiri. Kemudian di bait berikutnya beliau katakan, kulul ma'asi, setiap kemaksiatan, karya seperti riya, wa kaghibatin, dan seperti ghibah, au nahwi dzalika, atau yang semisal itu, biikhtilatika husila, dengan pergaulan engkau itu terjadi. Maksudnya apa? Perkumpulan, bergaul, kalau yang didapatkan itu kemaksiatan, kita tidak bisa menahan diri dari riya, pamer, melihat tetangganya waktu perkumpulan gelangnya banyak ya, akhirnya balik ke rumah, suami kada isi duit, dipaksanya minta belikan gelang. Amal-amal ya, yang awalnya ikhlas, kemudian ketika ketemu cerita beagak-agakan, maka perkumpulan seperti itu yang lebih baik dijauhi. Atau ghibah, di sini ghibah itu menyambati orang. Kalau sendirian kan nggak bisa menyambati orang. Bahari, kalau sekarang sendirian bisa nyambatin orang di mana? Di WA, di ini nyambati orang. Nah, itu perkumpulan walaupun di dunia maya tetap lebih baik dijauhi kalau isinya itu sesuatu yang tidak baik. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini siapa yang dimaksud dengan ulama belakangan yang mengatakan uzlah lebih baik ya, itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri
Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini terkenal sebagai ulama yang bahkan dicari-cari penguasa waktu itu. Kenapa? Karena mengkritik kebijakan penguasa. Padahal penguasanya ini sudah bagus waktu itu, maka hukum Islam sudah. Cuma ada kebijakan, ada hal yang tidak beres, ya, beliau sampaikan. Dan beliau ini ya dicari-cari. Kemudian Ibrahim bin Adham yang terkenal dengan beliau itu awalnya orang berada, orang kaya. Kemudian karena ingin tahu bagaimana Allah ngasih rizki. Kalau kita tidak mau dapat rizki, masa bisa Allah mengasih rizki? Nah, ini beliau mengembara ke hutan. Di hutan ini beliau sudah berbahaya. Pokoknya kayak kadang mau dapat rizki. Padahal ya kalau namanya rizki itu kan Allah berikan kalau masih hidup. Lan tamuta, innan nafsa lan tamuta hatta tustawfiya rizqahu. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati hingga dipenuhi rizkinya. Dalam hadis Rasulullah bersabda begitu. Jadi kalau masih hidup pasti ada rizkinya. Artinya kalau habis rizki itu ya bisa jadi memang mati itu. Nah, beliau ini tidak mau tidak mau dapat rezekinya Allah. Ingin tahu Allah itu gimana cara memberi rezeki. Rupanya walaupun di tengah hutan, datang itu kafilah lewat, melihat ini ada orang terbaring, mau dikasih makan. Ini pingsan karena kelaparan ini, mau dikasih makan. Beliau tidak mau buka mulutnya, ingin tahu gimana Allah ngasih rezeki. Akhirnya apa? Akhirnya dipaksa oleh orang yang jalan tadi. Baru setelah itu beliau tertawa, rupanya memang tidak bisa. Kita tidak mau dapat rezeki kalau memang rezekinya itu Allah berikan. Ini Ibrahim bin Adham ini orang yang ya itu, beliau pernah ditanya oleh seseorang, aku ini ingin taubat tetapi tidak bisa, rasanya ingin sekali maksiat itu tidak bisa dikendalikan, hendak ampeh tidak bisa. Kata beliau, kalau engkau bisa melakukan 5 hal, engkau lakukan maksiat tidak apa-apa. Apa itu katanya? Ada 5 itu di kitab At-Tawwabin, ada cerita itu, kitab At-Tawwabin. Yang pertama di antara 5 itu adalah engkau lakukan di tempat yang Allah tidak tahu. Kalau mau maksiat silakan aja, tapi kira-kira cari di mana yang Allah tidak ngerti. Tidak ngerti di mana. Kata dia, tidak mungkin. Semua bumi, semua alam semesta ini Allah tahu. Lalu dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, kalau begitu, pantaskah engkau bermaksiat kepadanya sementara Allah melihat engkau? Kuat tidak kena disiksa oleh Allah Ta'ala? Terus yang kedua apa? Yang kedua, urutannya lupa saya. Yang kedua, kalau engkau mau bermaksiat, ya, maka engkau jangan lakukan di buminya Allah Ta'ala. Cari tempat yang lain yang bukan tempatnya Allah. Kata dia, tidak bisa. Yang ketiga apa? Kalau engkau tetap juga ingin maksiat di buminya Allah, ya, jangan makan dari rezekinya Allah Ta'ala. Tidak bisa juga, ya, yang diberikan dari Allah Ta'ala. Lalu pantaskah engkau itu diberi makan oleh Allah, tinggal di tempatnya Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah, lalu engkau maksiat kepadanya? Selanjutnya itu ada kisahnya panjang, ya. Akhirnya orang ini tobat. Ini Ibrahim bin Adham. Jadi banyak kalimat-kalimat beliau itu pelajaran yang bisa kita petik, ya. Walaupun ulama tasawuf. Kemudian Dawud At-Ta'i mengatakan begitu juga. Al-Fudail bin Iyad, di antara ulama yang mengatakan uzlah lebih bagus. Tentunya uzlah bukan dalam arti bertapa, enggak. Ya, tapi menyedikitkan keluar, kecuali hal-hal yang tadi untuk sholat jamaah, untuk hal-hal penting cari nafkah. Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawwas, kemudian Yusuf bin Asbat, Khuzaifah Al-Mar'ashi. Ini Khuzaifah bin Qatadah Al-Mar'ashi ini temannya Imam Sufyan Ats-Tsauri juga. Di antara perkataan Khuzaifah
Al-Mar'ashi itu, illam tahsya ayyu'adziballahu ala ayyu'adzibakallahu ala afdali amalik fa anta halik. Kata Hudzaifah Al-Mar'ashi, kalau engkau tidak takut bahwasanya Allah akan mengazab engkau dikarenakan amal engkau yang utama, maka engkau itu celaka. Artinya apa? Kita ini merasa sudah pasti selamat. Seorang ini sudah nggak mungkin diazab Allah. Sudah uzlah, sudah melakukan berbagai ketaatan, merasa aman, kadang mungkin diazab, maka ini termasuk sifat celaka. Karena bagaimana orang-orang soleh ya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu kadang nangis khawatir karena ujung kehidupan kita ini tidak jelas. Sementara orang yang jelas seperti Sayyidina Umar sudah diberitakan masuk surga itu masih takut. Beliau tanya kadang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, apakah engkau melihat di dalam diriku ada sifat-sifat munafik? Ya, ingin, karena Hudzaifah ini yang memegang rahasia siapa-siapa yang orang-orang munafik di Madinah itu beliau yang tahu. Umar sampai takut begitu. Di Ihya Ulumuddin beliau itu ingin tahu bagaimana rakyatnya itu mengkritik beliau. Adakah dari rakyatku ini yang menyampaikan sesuatu tentang diriku, kekuranganku apa? Didesak, tidak mau sahabat. Sampai akhirnya beliau, ya, ada dua yang dibicarakan orang. Engkau ini selama memimpin ini, pertama engkau ini makan dengan dua lauk, dua idam. Ya, ini dalam makan ada dua ini lauknya ini. Yang kedua, engkau punya pakaian siang, pakaian malam. Rupanya ya, padahal Khalifah Umar ini sangat adil. Cuma hal seperti itu saja ada rakyat yang mengkritik. Namun kita bukan hanya dua macam lauk itu. Lauknya macam-macam kita. Apalagi kalau prasmanan, kaut semua cocokkah kadakah, ujungnya sakit perut ya. Yang kedua pakaian. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar itu tidak pernah makan dengan dua lauk itu ya, dua kuah atau apa, enggak. Kesederhanaan beliau itu. Kondisi begitu masih takut ya. Maka kalau kita melakukan pengajian, kemudian beramal soleh, jangan kemudian membuat kita ini merasa aman. Belum tentu. Yang harus kita munculkan itu ya rasa takut tadi. Takut, karena kalau takut kepada Allah, jangan-jangan ini kita kalau tidak dijaga Allah matinya su'ul khotimah, bahaya. Merasa banyak amal, wah nanti ini dosa sedikit aja lah, masih banyak amal seorang digawe akhirnya. Oh kena masih setelah ini tobat, digawenya lagi. Berapa banyak orang begitu, yang akhirnya kadang ada yang di hotel meninggal ya, berzina meninggal. Dulu di daerah Tampin situ, pegawai masih muda mungkin usia 30-an sekian ya, ke Banjarmasin ya, mungkin merasa umur masih panjang, akhirnya mesan. Apalagi wayah ini kan katanya nyaman itu, mencari-cari perempuan itu nyaman. Rupanya di hotel entah kenapa minum obat ya apakah mati. Coba bayangkan itu. Dan tidak hanya anak muda, orang tua ada juga yang kayak gitu. Merasa bini sudah tua, pas kemana gitu pesan-pesan. Ya Allah, rusak. Makanya sifat khawatir ini sangat penting untuk senantiasa kita munculkan. Jangan sampai kita tertipu dengan amal-amal soleh seolah-olah kita ini sudah keiyanya masuk surganya Allah Ta'ala ya. Walaupun kita memang berharap betul. Termasuk juga Bishri Al-Hafi ya. Jadi ini 3 bait yang kata musannif lebih afdal itu memang uzlah, kecuali tadi kalau perkumpulan itu mendatangkan kemanfaatan dalam urusan dunia maupun agama kita. Kalau enggak maka jangan. Atau yang kedua, kita bisa bergaul dengan diniatkan untuk memperoleh kebaikan, entah itu dakwah kah, entah itu ngajar kah, entah itu menasihati teman-teman kita ya, atau ya membantu mereka ya.
Ini utama bergaul ketika kondisinya ya, bisa kita mendapatkan banyak kebaikan untuk dunia maupun akhirat kita, dan kita terhindar dari kemaksiatan pergaulan itu.